Setelah dari belakang mobil itu, dari belakang mobil nih, kan mobil ada palanya ke bengkel ya, mau ke sana. Nah, aku di belakang mobil sini, ya kan. Nah, pas aku balik ke sini, ketemu sama pocong juga. Oh, jadi yang dilihat sama teman aku sebelumnya. Akhirnya Kaisa ngeliat sosok pocong ini nih? Iya, akhirnya aku ngeliat juga nih sosok pocong ini. Itu tau nggak, itu dapur itu kan ada meja kayak apa sih namanya? Kitchen set. Ya. Kitchen. Tapi itu kayak keramik gitu kan. Nah, itu gelas di situ disusun sama piring sama sendok kayak gitu. Itu lagi dimainin. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, seperti biasa, gue udah bersama dengan seorang narasumber yang memiliki pengalaman horor pada saat jadi sales marketing nih di showroom mobil, lebih tepatnya sekitaran di daerah Kota Tangerang. Dan narasumber gue ini mengalami kejadian-kejadian yang epic nih. Dan buat kalian jangan di skip videonya, tonton sampai habis, dan langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Aisyah. Halo. Terima kasih banyak Kak ya, udah menyempatkan waktunya buat hadir nih ke Dimensi Mistik. Iya. Datang jauh-jauh dari Cinere Depok ya. Dan Kak Aisyah ini datang membawa pengalaman horor nih ya. Iya. Katanya pernah menjadi salah satu sales marketing di showroom daerah Tangerang. Dan katanya tadi punya kejadian yang epic nih, melihat salah satu sosok pocong ya. Iya. Boleh diceritain sedikit ya nih, kejadian-kejadian apa aja yang Kak Aisyah alami nih di showroom itu? Iya, aku di situ lihat, maksudnya makhluk gaib ya, sosok Kunti ini. Ya kan, tuh rambutnya kan berurai, tapi nggak ngeliatin muka sosoknya. Dia kebetulan lagi mainin gelas, sendok, sama piring. Itu saat aku abis sholat, karena aku penasaran, aku lihat, aku ditampakin lah sama sosok kuntilanak ini ya. Benar. Karena mungkin aku orang juga penasaran, aku lihat ternyata itu dia yang ternyata mainin. Mungkin di kamar mandi pun juga dia yang mainin wastafel itu. Nah, lain dari itu juga aku ngeliat si pocong. Sosok pocong nih. Yeah. Nah, itu kebetulan aku lagi nemenin teman aku jaga. Yeah. Nah, aku lagi nemenin teman aku jaga, itu aku mau ngirim mobil. Ceritanya itu aku ngecek mobil, ya kan, ngecek mobil. Lewat dari mobil belakang, aku lihat ditampakin lah sesosok pocong ini. Ya. Dan ini kejadiannya pasti malam ya Kak ya? Malam, jam 7-an. Jam 7 malam lah. Karena aku kan mau ngirimnya malam ya kan. Ya. Tapi boleh kita tahan dulu nih Kak ceritanya. Biar teman-teman penasaran. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Kak Aisyah barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Aisyah, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian mungkin punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Aisyah kali ini. Kalian mau jadi langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa kirim cerita kalian nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Aisyah kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya Kak Aisyah, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Awal mulai ceritanya itu, aku waktu itu pas masuk kerja ya, tahun 2018 ya kan, itu di showroom mobil. Posisinya itu di daerah Tangerang.
Nah, penuh cabai. Iya. Oke. Nah, awal mulanya sih biasa aja sih aku di situ, ya kan? Karena ya aku anggap memang aku kan keluar masuk dealer showroom kerja, ya kan? Nah, udah gitu aku ngerasain santai aja tuh. Tapi banyak sekelilingan orang tuh ngomong katanya, iya nih di sini banyak penampakan gitu. Oh, ya udah kan? ada omongan-omongan Udah ada lah omongan dari karyawan setempat iya. gitu ya. Tapi aku belum ngerasain kan, belum ngerasain penampakan apa sih gitu. Banyak yang bilang ada nenek lah, ya kan, ada guru, terus ada anak kecil, terus ada kuntilanak sama pocong gitu kan. Nah di situ banyak tuh yang cerita ya kan, dari orang bengkelnya, dari security-nya apalagi yang mereka kan setiap jaga, ada yang jaga malam ya. Patroli kan? lah ya. Patroli jaga malam kayak gitu. Terus ada juga sales-sales yang lainnya juga kayak gitu. Nah setelah berapa bulan, 3 bulanan lah ya, aku baru ngerasain pas ngerasanya itu aku jaga, kan kita kalau misalkan nggak ada jaga pameran kita jaga showroom ya. Nah pas itu aku dapat jadwal jaga showroom dapat jadwal itu dimulai dari jam 4 sore. Nah sebenarnya sih kalau sampai tutup showroomnya itu biasanya jam 7 ya. Jam 7 kita udah close. Nah di situ aku jaga nih, sama supervisor aku bilang, kamu jadwal ya hari ini gitu. Oh iya bu gitu kan. Iya bu gitu. Aku sama siapa? Kamu sendiri katanya gitu. Oh biasanya berdua. Enggak, sendiri dulu soalnya anaknya nggak masuk nih. Oh ya udah bu. Oke aku jaga. Aku mau mulai jam 4 di situ masih rame kan, posisinya masih rame. Masih banyak anak-anak sales yang lain, orang bengkel juga masih banyak gitu. Udah tuh. Nah, udah pas jam 5 kita udah pada siap-siap pada pulang. Yang lainnya juga ya kan, siap-siap pada pulang. Nah, siap-siap pada pulang udah jam 5 di situ. Aku udah mulai sendiri, 5:30 lah. Udah mulai sepi kan, sendiri. Tapi di area situ ada security yang jaga juga? Ada, security-nya itu di depan ya, posisinya kan gedungnya itu dia lantai 2. Iya. Mas Haris tahu kan maksudnya showroom kayak gimana lah gitu bentuknya. Tapi jauh dari pos. Gedungnya itu jauh dari pos ya, lumayan jauh gitu ya kan. Nah di situ aku jaga sendiri jam 5. Udah aku mulai nyalain lampu, disuruh sama security. Aisyah tolong nyalain lampu. Oh ya pak gitu. Udah nyalahin semuanya. Nah yang terakhir sebenarnya yang keluar itu kepala cabang. Ya kepala cabang turun. Bisa kamu jaga? Iya pak. Oh ya udah hati-hati ya gitu. Iya pak, jangan bengong. Iya. Udah tuh. Dia pulang, udah sepi semuanya, udah pada pulang semuanya. Terus nah 5:30 nih, 5:30 udah mau masuk maghrib kan di situ, udah masuk maghrib. Ya aku jaga di depan sales showroom yang itu kan di depan. Jaga di situ sambil yang lihat handphone lah gitu kan, lihat handphone. Udah lihat handphone. Nah, itu pas kejadian hari pertamanya aku ngerasain pas kejadian hari pertamanya itu perasaan aku nggak enak ya kan, ini kenapa? Nah kebetulan itu hari pertama aku dapet. Jadi ngerasain dong, jadi hawanya itu beda. Kalau orang lagi dapet gitu kan lebih peka lah gitu ya? Lebih peka gitu. Sebenarnya sih aku agak, kalau misalkan aku ngerasain tuh agak pusing gitu, kalau ada kayak gitu agak pusing mual gitu kan. Nah udah pas itu udah mau maghrib aku ke toilet. Udah maghrib tuh pas itu ke toilet. Kebetulan toiletnya itu kan ada di lantai 2, ada di lantai 1 di bawah ya kan. Nah di bawah tuh kebetulan aku mau naik ke lantai 2 sekalian mau ngambil barang-barang aku juga. Nah naik ke lantai 2 sekalian ke toilet di situ. Nah di situ tuh aku ngerasain kayaknya tuh hawanya kok nggak enak ya gitu ya kan.
Aku tuh ngerasa kepala aku tuh gede gitu, ngerti nggak? Iya. Ih, ada apa nih, dari sini ke sini tuh naik merinding Udah mulai gitu. merinding. Udah mulai merinding gini. Ada apa nih ya, gitu ya kan? Nah, udah tuh. Aku sebenarnya udah ngambil barang-barang dari office, ya kan kemarin. Nah, aku udah mati-matiin lampu, aku masuk ke toilet. Di situ aku ngerasain toilet itu, aku ngerasain pas aku keluar toilet bunyi wastafel keran, ya kan? Ya, astagfirullahaladzim, apaan nih gitu kan ya. Aku cek nih, udah mati di situ, udah mati. Aku cek, ya udah, mungkin bukan apa-apa gitu kan. Udahlah, positive thinking aja lah gitu kan. Positive, gue lagi dapet nih gitu. Positive thinking aja, bukan apa-apa gitu kan. Udah, terus pas di luar depan toilet itu, ini kan toilet, ya kan. Nah kesini sedikit itu office aku sebenarnya. Iya. Nah office itu nyala lampu tiba-tiba. Oh tadinya lampu ini mati nih. Udah aku awalnya. matiin. Oh iya. Udah aku matiin, tiba-tiba nyala. Tapi kok nyala? Aku matiin lagi dong. Astagfirullahaladzim sambil baca-baca. Udah matiin. Ngilangin rasa takut, positif aja lah, positif ya. Sambil keluar, jangan ganggu, kayak gitu ya kan. Jangan ganggu, udah tuh. Aku keluar, turun. Pas aku turun itu ngelewat kalau tangga itu kan turun situ. Nah di situ kan ada kacanya itu dia kesananya itu bengkel, nembus bengkel, kelihatan dong bengkel. Nah bengkel di situ udah gelap. Nah di situ pas aku lihat ada hitam tinggi gede paling pojok gitu. Oh jadi kayak perwujudan genderuwo yang tadi gitu ya? Ya kan, sampai nyebut, sampai ketakutan, mau ngomong juga susah, ya kan, mau teriak juga susah. Itu apa dalam hati kan? Tapi dalam hati ngomong, mulut nggak bisa. Aku mau manggil security nih, mau minta tolong, maksudnya itu apa gitu kan? Sambil pelan-pelan aku nunduk langsung kan, aku turun ke bawah. Aku langsung ke pos security. Pak, kamu kenapa? Kok mukanya pucat gitu? Mukanya pucat pasi gitu kan, pucat. Kamu kenapa? Enggak Pak. Kenapa gitu? Lu ngeliat ini ya gitu. Kok Bapak tahu? Iyalah, tahu gua. Maka sering kata dia gitu. Nah, udah baca-baca aja. Ya soalnya aku lagi head hari pertama. Oh pantes kata dia gitu kan. Iya Pak tolong temenin dong gitu kan di depan gitu. Ya udah gue temenin, ajak ngobrol tuh. Akhirnya nongkrong di depan, ajak ngobrol. Ya kan di depan ajak ngobrol sama dia. Dia juga cerita-cerita sih sebenarnya tentang kejadian dia yang sering ketemu kayak gitu-gitu kan. Udah tuh ngobrol. Udah Pak, udah enakan nih gitu. Aku masuk lagi ya, Bapak di depan aja. Oh iya, gue ke depan dulu ya gitu, takutnya ada tamu. Iya, aku masuk, aku duduk lagi di bangku, ya kan bangku, aku duduk sambil main handphone. Tapi perasaan tuh nggak enak, ada yang di belakang tuh ada yang apa ya, ada yang niup-niup gitu, ngerti nggak? Oh iya. Ada yang niup-niup gitu. Apa sih gitu kan? Aku gini aja kan, sambil ngeliat handphone tuh, sambil follow up customer kan. Apa sih? Pokoknya ngebatin terus dalam hati gitu kan. Tolong dong jangan ganggu gue gitu. Gue lagi sendiri nih, lagi nggak enak juga gitu kan. Tiup lagi ya kan, tiup lagi. Astagfirullahaladzim. Nyebut terus, nyebut doa. Baca-bacaan yang gue bisa ya kan. Udah. Aduh, nggak enak banget ya kan. Posisi itu nggak enak. Ditiup lagi. Aduh tolong gitu. Akhirnya nggak kuat mungkin ya. Aduh bangun. Akhirnya keluar ke security lagi. Security, Pak,
aku pulang ya gitu. Kenapa? Belum jam 7. Dikit lagi deh, setengah jam gitu. Tungguin gitu. Ya udah, bentar lagi deh. Tapi di depan aja ya gitu. Lo kenapa sih gitu? Enggak, leher gue ditiup-tiup mulu katanya gitu kan. Ya udah gitu. Jangan dipikirin kata dia. Baca-baca doa aja. Lu kan juga lagi dapat katanya. Iya. Ya udah di situ aku ngobrol-ngobrol sama dia. Udah tuh. Itu hari pertama kan. Nah, udah tuh. Itu pertama tuh yang aku temuin di tinggi gede hitam, ya kan? Itu hari pertama tinggi gede hitam. Udah tuh. Aku nggak jaga lagi. Udah tuh nggak jaga lagi. Dua minggu lagi jaga, aku diisengin lagi. Itu posisinya aku udah nggak dapet kan, udah selesai. Terus udah gitu, jaga jam 5 yang aku bilang tadi, mulai jam 5 jaga, udah itu ngobrol-ngobrol sama anak-anak, udah mulai pada pulang semuanya, udah sendiri lagi nih. Nah mau sholat, ceritanya mau sholat maghrib. Posisinya mau sholat di atas tuh yang deket toilet, depan-depanan sama toilet, iya kan. Udah tuh depan-depanan sama toilet. Kebetulan itu kan naik lagi, ini toilet, ini musola. Ada anak tangga lagi, itu gudang mobil, ya kan, gudang mobil di situ sama kayak apa, dapur umum lah, gitu kan. Nah di situ ada suara berisik banget. Pas aku mau ngambil air wudhu kan, berisik gitu kan, suara apaan sih gitu kan, kayak orang mainin gelas sama piring sama sendok gitu. Oh jadi ada gerakan-gerakan suara bunyi itu tuh? Ya kan, kayak gitu. Udah tuh, udah aku dengerin. Itu posisinya maghrib. Aku dengerin apa sih gitu kan. Karena aku orang juga penasaran tapi takut juga ya. Penasaran tapi takut juga nih. Ya kan, udah penasaran nih, apa sih gitu kan, berisik banget. Pas aku tengok, astagfirullahaladzim, gelap banget kan, posisinya itu gelap, emang udah gelap banget. Ya kan, udah gelap, dapur kan. Tapi masih aman, nggak ada apa-apa. Udah tuh, aku balik lagi, aku lanjutin sholat. Itu belum ketemu, ya, belum ketemu sama sekali. Sholat maghrib, saya sholat, itu hening banget ya kan, maghrib. Aku cuma sendiri juga tuh jaga, kebetulan sendiri juga. Udah selesai sholat, udah. Nah bunyi lagi. Muncul lagi suara itu? Barang-barang itu bunyi lagi. Dari dapur yang sama atau gimana? Dari dapur yang sama. Karena kebetulan memang kan situ juga ada mes, tapi nggak ada yang nempatin mesnya. Oh gitu. Mes sama dapur. Jadi berarti Kak Isa ini benar-benar sendiri nih di showroom itu? Iya, jaga sendiri. Memang kadang jaga sendiri, kadang jaga berdua nih. Nggak ada sama sekali mekanik-mekanik yang tidur di situ? Nggak ada. Mereka rata-rata ada yang dekat rumahnya gitu. Kecuali ada kerjaan malam baru nginep di situ gitu kan. Udah selesai kayak gitu, makin penasaran dong. Kepo nih gue, gitu kan. Kepo, gue lihat lagi. Itu tau nggak, itu dapur itu kan ada meja kayak apa sih namanya? Kitchen set. Kitchen. Tapi itu kayak keramik gitu kan. Nah itu gelas di situ disusun sama piring sama sendok kayak gitu. Itu lagi dimainin. Hah? Jadi Kak Isa lihat nih? Tapi dia sambil gimana ya? Sambil begini, nggak kelihatan muka tapi rambut gitu, ngerti nggak? Ada wujudnya berarti? Iya. Ya. Ada wujudnya kayak gitu. Dia teng gitu. Di situ langsung gimana sih? Kalau ngeliat kayak gitu udah langsung, udah ketakutan, udah merinding, udah semuanya gitu.
astagfirullahaladzim. Gue udah ini nih, ya kan, langsung lari di situ lari, gue langsung gebrak pintu, turun, security lagi, kenapa lo, Pak, tolong Pak, gitu kan, kenapa gitu, Pak, di atas ya, kenapa, lo habis sholat gitu ya, iya habis sholat maghrib, kenapa di atas gitu, ada yang mainin gelas sama piring sama sendok, terus lu ngeliat, iya gitu kan, yaudah lu minum dulu katanya gitu, tenangin dulu. Akhirnya tuh aku jaga di situ, ya udah jaga di security, nggak berani masuk ya kan, sampai malam kayak gitu jaga di security aja, udah ngobrol sama aku ceritain ke security, kayak gini Pak, kayak gini ya, mama sering lu ya udahlah, ini aja, berteman aja. Ya kali gue berteman sama setan gitu Berteman sama setan gitu ya. Ya mungkin lah gitu kan. Ya tapi gimana Pak, saya takut gitu. Lah, saya mau orang biasa katanya kan. Ya udah nggak apa-apa, lu doa-doa aja gitu. Yang penting lu jangan kosong di situ ya kan gitu. Kalau gue makan sering, karena kan gue juga patroli ke atas ke bawah gitu kayak gitu. Dicerita-cerita kayak gitu. Emang banyak ya Pak katanya. Bukan banyak lagi di sini mah tempat jin buang anak, kan dulunya rawa gitu kan. Kayak apa dia mah kayak gitu ya, namanya dia udah lama di situ kerjanya. Oh gitu ya Pak. Iyalah kayak gitu. Jadi lu harus kuat-kuat iman di sini juga. Terus jangan banyakkan bengong, jangan banyakkan pikiran kayak gitu kan. Oh, ya tapi tadi Pak saya ngeliat kayak gitu Pak. Bener-bener ngeliat gitu ya. Serius lu? Iya Pak, dibilang gitu. Masa sih gitu? Iya Pak gitu kan. Ya udah lu jaga di sini aja gitu kan. Udah tuh jaga, ditemenin sambil dia cerita-cerita. Dia juga cerita sering genderuwo itu juga, terus anak juga kayak gitu kan. Masih banyak lagi sebenarnya gitu. Ya ntar lu rasain dah kalau lu lama betah di sini. Iya, gue sih mau Pak lama di sini ya, tapi nggak gitu juga caranya lah gitu kan gitu. Buset, ini mah uji nyali namanya. Iya, mana sendiri lagi jaga kan. Iya, mana sendiri, biasa juga berdua. Emang kemana? Nggak tahu, pada punya urusan gitu kan. Karena mau jaga ya udahlah, gue kan juga belum jualan gitu kan. Oh ya udah, siapa tahu ntar ada customer gitu kan. Ya nggak lama tuh customer dateng. Malam itu juga. Mungkin bawa rezeki kali ya buat gue. Alhamdulillah gitu kan, gue jualan gitu kan. Wah ada ini nih customer kan. Ya. Udah tuh customer, gue masuk showroom, gue ngelayanin customer gitu. Ya udah sampai situ ya udah, gue akhirnya dealing. Akhirnya alhamdulillah itu beli ya kan, customer udah beli. Udah tuh di situ udah selesai. Dan itu posisinya udah 7:30 juga. Nah 7:30 posisinya di situ, gue selesai dealing, customer pulang dong, udah selesai gini udah pulang. Nah sendiri tuh, gue di situ sendiri nih. Pas gue sendiri di situ, udah tuh, waduh, gue keinget yang tadi nih, kebayang kan, walaupun tadi gue udah ada customer. Balik lagi pikiran gue, ingatan yang tadi. Gue langsung di situ langsung buru-buru nyiapin barang, gue beresin semua, gue pengen buru-buru pulang nih ya, Gue lagi beres-beres, tiba-tiba tuh sekolah batang dah lewat. Iya. Itu anak kecil yang gue lihat, karena posisinya pendek kan, pendek kayak gitu. Itu ada arena bermain di situ posisinya, arena bermainnya di paling pojok. Itu ada perosotan, terus ada mandi bola juga, posisi kayak gitu deh. Nah dia lari ke situ. Yang sosok tadi sekelebat anak kecil ini. Gue bilang, pas gue lagi lewat, astagfirullah, apaan tuh ya kan? Posisinya ke arah situ. Apaan tuh gitu. Langsung merinding lagi, bulu gue langsung bangun semuanya. Anjir, apa lagi, ini ya kan.
pas kita lagi ada acara closingan. Closing itu kan biasanya akhir bulan, ya kan? Closingan itu akhir bulan, kita tuh biasanya closingan itu sampai jam 12 karena nunggu dari leasing nih. Iya, jam 12 malam nih. Iya. Approvalnya dari leasing gitu kan. Udah tuh posisinya gitu sampai semuanya dari kepala cabang, supervisor, sales, pokoknya semuanya. Ya kan, kecuali bengkel ya kan. Kalau bengkel enggak, itu kita aja. Nah di situ udah itu sekitar pukul masih jam 7-an lah, masih sore kan. Masih sore itu masih rame. Udah kita happy sambil nungguin ketar-ketir approval. Udah nah kebetulan mau sholat isya ya kan? Tapi masih rame posisinya. Nah posisi ramenya itu sebenarnya di di office. Tapi kalau di bengkel kan kosong. Iya. Ya kan. Nah di office masih banyak orang gitu kan di bengkel. Nah itu kan posisinya yang tadi aku bilang posisi toilet sama musola. Iya. Terus naik lagi dapur umum ya sama ini kan. Gudang mobil. Gudang mobil. Udah. Nah kebetulan aku pergi sholat isya di situ bareng sama teman digangguin di toilet. Kayak gitu juga kejadiannya sama juga kejadiannya. Suara-suara nih. Suara air stapel ya kan, kejadiannya sama. Terus dia cerita tuh, dia lagi pipis, kan ada 2 toiletnya, di dalam itu ada 2. Dia lagi pipis sebelah sini. Dia pikir aku yang masuk ke toilet situ. Padahal di office rame ya. Iya. Iya kan? Padahal di office rame. Dia pikir aku yang masuk ke toilet. Dia manggil aku nih, Aisyah, kok nggak nyaut? Tapi ada pintu kebuka. Iya. Yang sebelahnya pintu kebuka kayak gitu. Terus bunyi Mas Tafel, dia manggil, Sa, lu di situ. Padahal posisinya aku lagi masih mau sholat. Iya. Belum toilet. Dia sendiri yang ke toilet, ya kan? Dia sendiri yang ke toilet. Udah tuh, dia manggil aku, Sah, kata dia gitu. Udah tuh, udah selesai dia keluar dari, dia katanya ngecek dulu. Oh nggak ada orang sih. Tapi ada suara pintu, kunci pintu kan, sama bunyi air kayak gitu. Oh nggak ada orang. Terus pintunya juga nggak kekunci gitu kan. Udah tuh, dia masih penasaran. Udah, pas dia keluar, aku keluar musola. Lah, lu di sini katanya gitu. Ya emang kenapa? Kan gue dari musola, lu di toilet. Gitu. Lah gue pikir lu tuh ada di samping gua tadi gitu kan, sambil dia gitu. Lah emang kenapa gitu? Enggak, tadi ada yang masuk, Cong, katanya gitu. Masuk? Iya, ada yang masuk terus kunci pintu, terus suara air bunyi katanya. Ih, orang gue di musola juga baru kelar sholat gitu. Beneran? Ya ampun, beneran, gue bilang gitu. Terus lu ngeliat wujudnya nggak, gue bilang kayak gitu. Enggak, katanya, gue cuma denger suara aja, kata dia. Oke, ya udah, ntar gue ceritain dah, gue bilang gitu. Udah tuh, udah balik ke office, udah rame-rame. Itu kebetulan itu kita closing nggak sampai malam banget ya, nggak sampai tengah malam karena memang udah approve semuanya. Di bulan berikutnya itu kan aku nemenin teman aku jaga, ya kan, teman aku jaga. Nah dia minta temenin, kebetulan kita temenin. Nah aku juga kan di situ posisinya belum bisa pulang karena nungguin mau kirim barang, kirim mobil, ya kan. Aku ngecek ya kan. Nah di situ sekitar jam tujuan, yang tadi aku bilang jam tujuan teman aku lagi di meja
meja showroom. Nah, aku tuh bilang sama dia, gue mau ngecek mobil udah rapi apa belum, ya kan. Kata si bapak sih udah, bilang gitu kan, udah rapi. Oh ya udah, lu cek aja gitu. Nah tapi posisinya yang tempat cek itu bapaknya udah di pos, ya kan. Ya udah, gue bilang dulu gue mau ngambil kuncinya, mau minjem kuncinya. Ya soalnya gue mau langsung kirim nih gitu kan. Oke gitu, udah tuh aku ke pos, balik lagi ke situ pintu customer itu yang pas ngeliat mobil. Aku ngecek, aku buka-buka, pokoknya aku buka semua. Aku ngecek. Isinya tuh bengkel juga udah gelap, ya kan. Nah, sorot lampu itu cuman di mobil aku doang tuh. Mobil yang aku mau kirim. Udah di situ, aku ngecek semuanya, udah aku cek semuanya. Udah tuh, aku cek udah rapi, selesai aku muterin, aku lihat-lihat, ya kan. Nah setelah dari belakang mobil nih, kan mobil ada palanya ke bengkel ya, ke sana. Nah, aku di belakang mobil di sini, ya kan. Nah pas aku balik ke sini, aku lihat yang tadi aku bilang, ketemu sama pocong juga. Oh, jadi yang dilihat sama teman aku sebelumnya. Akhirnya Kaisa ngeliat sosok pocong ini nih? Iya, akhirnya aku ngeliat juga nih sosok pocong ini, ya kan. Pas aku lihat, aku langsung diem kayak patung, nge-freeze lah, ibarat kata nge-freeze gitu. Langsung freeze, bengong. Tapi kita kayak tatapannya ketakutan, ya kan. Tatapannya takutan. Sambil dalam hati, gue udah, akhirnya gue ngeliat nih si sosok itu, ya kan. Sosok pocong itu, akhirnya gue ngeliat juga nih apa yang dilihat sama temen gue, gitu kan. Dia di pojok, diri, lama. Ya. Gimana nih cara kaburnya, itu juga ngelangkahnya susah. Jadi sering tatap-tatapan nih sama sosok itu? Iya. Tatap-tatapan. Emang nggak bisa ketutup nih, maksudnya matanya nggak bisa ngedip kan, ya kan. Sambil genggam tangan gitu kan. Gue lari susah, ya kan. Bergerak juga susah. Aduh, gue baca. Udah tuh, gue lagi baca. Dia hilang. Langsung hilang gitu aja? Langsung hilang. Mata gue udah mulai berkaca-kaca. Udah kacau udah pokoknya, ya kan. Gue di situ, dia udah hilang, gue udah bisa bergerak dong. Gue langsung ngacir ke teman gue. Ayo cepetan, kenapa lo gitu? Gue diliatin apa, kata dia gitu. Anjir, pocong, gue saling tatap-tatapan gitu. Gue sambil ketakutan kayak gitu kan, sambil mau nangis. Ayo gitu kan. Yaudah, beresin, bilang bapak, udah siap belum, udah ready belum, langsung kirim. Yaudah, udah gue udah berantakan banget deh pokoknya. Udah teman gue beresin barang, gue juga beresin barang, udah langsung. Akhirnya gue keluar ke security. Terus kata security sama bapak supir, kenapa sah gitu? Pak, kenapa lu diliatin lagi ya, kata dia gitu. Pocong, Pak. Ya udah kata dia gitu. Ya udah ntar gue anuin, kata dia. Kebetulan dia juga bisa kan. Ya udah ntar gue anuin, kata dia gitu. Waduh, kata dia gitu kan. Kata pak sopirnya, emang liat apaan? Pocong, gak bilang gitu. Serius lu, kata dia. Ya elah, ngapain sih gue bohong? Gue tatap-tatapan kayak orang pacaran, gue kata gitu kan. Serius, gue nggak bisa bergerak. Gue nge-freeze di situ, gue bener-bener nge-freeze. Pas dia hilang baru gue ngacir, baru bisa pergi, baru bisa ngedip, gue bilang kayak gitu kan. Ya bener loh. Iya, udah buruan yuk. Udah rapi belum? Cabut, gue bilang kayak gitu. Ya udah. Udah tuh akhirnya dia ngambil mobil, gue akhirnya sama dia cabut nganterin. Udah dari situ ternyata bukan gue doang yang, maksudnya orang-orang lama pun banyak
nemuin kejadian-kejadian kayak gitu yang mereka temuin. Rata-rata sih memang hampir sama semuanya ya. Maksudnya hampir samanya itu ya makhluknya sama yang apa yang gue lihat. Si kuntilanak ini, terus si genderuwo ini, pocong, sama nenek-nenek, sama anak kecil. Nah ternyata memang penghuni situ. Jadi semua karyawan udah merasakan dilihat lah sama. Iya benar. Pokoknya dari dikasih lihat sama penampakan makhluk-makhluk ini ya. Iya, rata-rata ya yang orang-orang lama gitu, orang lama itu. Apalagi security-nya ya kan, udah nggak heran lah dia jaga tiap malam pasti digangguin, ya kan. Udah cerita. Pada banyak cerita-cerita, wah iya ternyata memang ini angker nih, ya kan. Dan gue juga taunya itu memang tempat jin buang anak. Kalau orang dulu, zaman dulu bilang kayak gitu kan, Kasrawa jin buang anak gitu kan. Wah memang bener-bener nih Sorum. Tapi Sorum itu ya gue akuin ya ada kayak gitu juga, ada rezekinya juga. Ya gue nggak tahu, gue juga nggak mau menyangkut pautkan soal itu ya kan, rezeki masing-masing. Ya kita mah namanya makhluk hidup. Kita makhluk hidup ya, dia makhluk Tuhan juga ya kan, masing-masing aja lah. Yang penting jangan ada yang ganggu satu sama lain. Terus yang tadi Mas Haris bilang juga jaga adab di situ ya kan, namanya tempat kayak gitu ya. Ya aku bilang sih sama supervisor aku, kapan-kapan kita ngajiin lah, biar enak gitu kan tempatnya ya. Ya walaupun dia memang di situ, tapi ya apa salahnya kita ngajiin lah, kayak gitu kan. Jumat pagi ya kan kita ngajiin, kita yasinan di situ bareng-bareng. Terus juga sering disolatin juga kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Apa namanya? Temen aku juga kan ada yang bisa ngelihat juga orangnya. Indra keenam lah gitu kan. Kata dia juga cerita, gue mah sering gitu kan. Tapi ya karena ya gue pikir ya gue juga bisa lihat mereka ya kan, tapi memang nggak bisa komunikasi ya kan. Bisa ngeliat, ya udahlah masing-masing aja. Lu gue. Iya bener mbak, gue bilang gitu kan. Ya di sini kita juga sih bisa ambil pelajaran ya, maksudnya namanya makhluk goib kan ada ya. Kita berdampingan lah dengan mereka. Benar, kita berdampingan, tapi ya kita juga diiringi oleh doa-doa juga ya kan. Semoga maksudnya walaupun ada dia jangan sampai ganggu kita lah, kayak gitu kan. Jangan sampai ganggu kita, biar kerjaan juga enak gitu kan. Tapi iseng juga. Iya. Kalau digangguin kayak gitu, maksudnya walaupun ditampakin kayak diisengin kayak gitu ya kan, tapi nggak jahat lah. Iya. Kayak gitu ya kan. Jadi Kak Aisyah ini meskipun masih sering diganggu, tetap nih masih bekerja di showroom itu atau pindah nih? Kerja di showroom itu aku dapat setahun lah di situ. 1 tahun di showroom itu nih? Setahun. Setahun di situ kejadian ya kayak gitu-gitu ya, sering-sering. Pasti ngalamin kejadian-kejadian. Apalagi karyawan lama nih. Benar, karyawan lama, apalagi security yang sering jaga malam ya kan. Ya pokoknya dari situ yang kalau ada waktu, kesempatan waktu kita ngaji-ngaji aja. Gitu. Ya jadi bisa dibilang showroom ini isinya hantu semua nih. Nah, ya hantu. Kita berharapnya customer semua ya. Iya, ternyata isinya ada hantu juga bonusnya. Bonus juga. Tapi nanti kita bakal lanjut Kak Aisyah di sesi pertanyaan ya. Oke, siap. Untuk sosok si kuntilanak ini yang Kak Aisyah lihat, jadi dia langsung benar-benar menampakkan sama Kak Aisyah nih, atau membelakangi Kak Aisyah sosok kuntilanak ini? Sosoknya lagi duduk, jadi rambutnya gini loh. Ya terurai lah gitu terurai, tapi mukanya nggak kelihatan. Lagi duduk kayak aku lah mau posisinya. Jadi nyamping nih posisinya. Nyamping. Tapi dia lagi megang sendok sama gelas. Iya. Dibunyiin gitu. Gimana sih kayak orang mainan? Iya. Ya itu antara aku bener nggak sih gitu. Penasaran lah. Iya. Tapi nggak Kak Aisyah hampiri atau? Enggak lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa.
Tapi benar-benar kelihatan jelas nih sosok ini nih. Dan itu cuma hanya sekali aja nih Kak Aisyah ditampakin kuntilanak ini. Ya, sekali. Gila. Untuk sosok si nenek-nenek ini itu cuma sekali aja nih. Dia lagi posisinya di pojok tempat taman bermain anak-anak nih. Iya, kayak gitu. Pojok kalau yang nenek-nenek itu ya. Iya. Pojok kayak gitu. Dia natap ke Kak Aisyah atau lagi apa nih? Nunduk tapi nggak tatap-tatapan. Enggak, nunduk. Bungkuk dia. Dia membungkuk nih ya. Kayak si sosok nenek-nenek yang ada di cerita film KKN ya mungkin ya. Yang membungkuk itu ya. Iya. Oke gitu, serem juga sih. Terus sama sosok si Poci ini nih, Pocong. Itu ketika lagi muterin di belakang mobil-mobil ya. Itu tiba-tiba sosok pocongnya ini nampak gitu aja atau berupa asap-asap dulu kah atau gimana nih? Kayak bayang-bayangan gimana sih? Awalnya dia bayangan abstrak gitu lah. Abstrak lah. Aku teges-tegesin lagi dong. Iya. Langsung Dia berbentuk nih. langsung bentuk terus matanya tuh melotot. Mukanya hitam. Matanya ini melotot. Itu menghadap jelas ke Kak Aisyah. Iya. Gila, iya. Dan di situ Kak Aisyah sama sekali nggak bisa bergerak nih ya. Nge-freeze langsung. Aku tuh langsung nge-freeze. Begini. Langsung freeze. Langsung nggak bisa bergerak nih. Ya namanya orang diliatin kayak gitu. Iya. Berarti itu memang benar-benar nggak. Maksudnya security juga tadi bilang. Jadi history dari showroom ini awalnya nih dia rawa nih. Iya, rawa. Ya bisa dibilang tadi betul ya. Tempat jin buang anak. Jin buang anak. Ya orang tua aku juga kan nggak jauh dari situ ya rumahnya. Ya. Orang tua aku juga bilang, itu mah emang bekas rawa dulunya. Kan juga banyak saudara di situ. Bekas rawa memang. Bekas rawa nih. Gokil juga sih. Soalnya kan belakangnya masih alang-alang kan. Iya. Ya resikonya kalau lagi jaga sendiri nih. Nah itu dia. Ya. Uji nyali kan. Iya jadi seakan-akan kayak uji nyali di showroom ini. Nah benar. Gokil juga. Berani juga nih Kak Aisyah. Itu dapat kerja di situ 1 tahun ya? 1 tahun aku dapat di situ. Tapi setelah diadain pengajian Jumat pagi itu masih sering ada nih sedikitnya atau berkurang nih dari gangguan gitu? Berkurang maksudnya ya nggak sering banget kayak nggak intens lah ya? Nggak intens, paling sekelebatan aja. Sekelebatan aja anak kecil tuh ya kan? Iya sosok anak kecil itu. Itu tuh sering itu sekelebatan doang tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk dari karyawan-karyawan tersendiri, apakah ada pernah kejadian kesurupan atau gimana nih? Waktu itu katanya ada waktu aku belum masuk sih. Oh belum ada nih di situ ya, belum kerja ya? Dan itu juga udah nggak ada orangnya. Gitu. Iya. Untuk bangun ini tersendiri bangunan baru atau memang bekas bangunan lama nih? Bangunannya ya istilahnya itu showroom aja. Terlihat baru atau showroom lama? Baru. Bangunan baru nih gitu? Iya maksudnya ya dia yang pertama kali bangunannya di situ. Oh iya tadinya mungkin ya rawa lah gitu dibangun jadi bukannya direnov baru gitu ya? Enggak, rawa benar-benar iya pertama kali dia bangun sih, tapi aku nggak tahu tahun berapa ya. Dan posisinya di daerah Tangerang lah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa spill sendiri aja nih. Iya. Di Tangerang mananya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aisyah udah meluangkan waktunya nih untuk berbagi pengalaman horornya pada saat jadi sales ya. Iya. Atau marketing di salah satu showroom mobil nih di daerah Tangerang. Sukses terus buat karirnya Kak Aisyah dan salam buat keluarga. Iya. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, mungkin kalian punya pengalaman horor kisah nyata nih yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Aisyah kali ini. Ya akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Kak Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak Aisyah makasih banyak. Oke.